Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita sudah tiba di Matius pasal yang ke-22 dan kita mau belajar tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Saya rasa kita pun sering menerima undangan acara resepsi, acara pernikahan, entahkah itu mungkin keluarga kita, entahkah itu mungkin sahabat kita, atau bahkan mungkin orang-orang yang tidak begitu kita kenal tetapi mengundang kita untuk hadir dalam acara resepsi pernikahan yang mereka gelar. Saya pun sering menerima undangan seperti itu. Mulai dari keluarga dekat, mulai dari sahabat-sahabat, bahkan dari orang-orang yang tidak begitu saya kenal. Kalaupun saya menerima undangan dari orang yang tidak begitu saya kenal, tetapi orang itu mengundang saya punya prinsip kalau memang waktu saya bisa, waktu saya kosong, saya pun akan hadir di dalam resepsi itu. Kenapa? Karena orang mengundang itu sebetulnya orang itu berharap bahwa kita hadir, dan saya pun menganggap bahwa itu sebuah kehormatan. Jadi mari kita meresponinya dengan hal yang baik. Terlebih lagi kalau yang mengundang orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita hormati, tentu saja lebih berbeda lagi. Dalam cerita ini yang mengundang adalah raja. Bayangkan, raja sendiri yang mengundang. Kalau raja yang mengundang, harusnya sesibuk apapun kita semuanya akan meninggalkan urusan kita dan kita akan menghadiri undangan yang diberikan raja khusus buat kita semuanya. Tetapi di dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin ini yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang meremehkan undangan raja. Sekalipun hamba-hambanya sudah disuruh untuk memanggil orang-orang yang memang ditetapkan untuk diundang di perjamuan kawin, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Padahal Alkitab juga menulis di dalam ayat yang keempat, hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraan telah disembelih, semuanya telah tersedia. Jadi kurang apa? Raja ini berusaha menyiapkan yang terbaik, menyediakan yang terbaik untuk orang-orang yang diundangnya. Tapi mereka meremehkannya. Tapi mereka menganggap itu bukan hal yang penting. Menolak undangan raja. Itu seharusnya sudah lebih daripada cukup buat raja murka dan menghukum mereka. Namun di dalam peristiwa ini yang dilakukan raja, dia lebih memilih supaya undangan itu tidak sia-sia. Resepsi pernikahan jangan sampai sia-sia, kosong begitu saja. Maka dia suruh hamba-hambanya untuk pergi ke lorong-lorong. Siapapun yang dijumpai di tengah jalan diundang untuk hadir dalam pesta perjamuan kawin yang digelar oleh raja. Di titik ini kita semuanya bisa belajar hal seperti ini, bahwa orang-orang yang diundang itu sebetulnya merupakan gambaran daripada bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang spesial. Kenapa? Karena Tuhan terikat dengan perjanjian, bahkan diteguhkan oleh sumpah, yaitu perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka bangsa Israel ini menerima undangan khusus dari Tuhan untuk menjadi umat yang dikasihi, menjadi bangsa yang dikasihi. Tapi rupanya bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Ketika Mesias datang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, mereka menolaknya. Bahkan mereka menyalibkannya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka menolak undangan keselamatan daripada Tuhan Raja di atas segala raja. Apa jadinya? Maka jadinya adalah Tuhan mengundang orang-orang non-Israel. Maka kita yang ada di Indonesia bisa percaya Yesus, menerima kasih karunia, kemurahan, karena kita juga diselamatkan. Sekarang kita menjadi orang sebagai keturunan Abraham secara rohani, yang juga menerima janji Tuhan, yang menerima berkat Tuhan yang diturunkan melalui Abraham. Bukankah itu hal yang indah? Inilah keajaiban kasih karunia. Kita yang harusnya tidak dikasihi, tapi kita beroleh belas kasihan. Kita diselamatkan. Harusnya kita bersyukur karena kita bisa hadir di dalam perjamuan kawin anak domba.
Tapi saya ingin lanjutkan supaya kita paham apa yang diceritakan dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin ini. Saya lanjutkan. Ayat ini 10, maka pergilah hamba-hamba itu, mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Sekali lagi itu menggambarkan kita orang non-Israel, tapi bisa percaya Yesus dan mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Kasih karunia itu diberikan secara gratis, cuma-cuma. Tapi ingat, itu bukan sesuatu yang murahan. Kita tidak membayar bukan karena itu terlalu murah. Kita tidak membayar karena itu terlalu mahal. Sehingga sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membayar keselamatan, penebusan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya diberikan secara cuma-cuma, gratis, begitu saja. Tetapi harusnya kita sadar itu bukan murahan. Kalau di dalam perumpamaan ini orang-orang yang ada di lorong-lorong, baik orang benar maupun orang jahat, orang kaya, orang miskin, semuanya diundang. Orang miskin diundang ke pesta perjamuan raja. Sekalipun miskin, raja tetap mengharuskan semuanya harus mengenakan pakaian pesta. Sebab itu resepsi perjamuan kawin yang raja adalah tuan rumahnya. Itu bukan warung makan yang mana mereka bisa datang sembarangan dengan pakaian seadanya. Itu resepsi yang digelar oleh raja. Dan untuk menghormati raja, mereka harus kenakan baju pesta. Hal yang sama juga harus kita tangkap melalui perumpamaan ini. Yesus selamatkan kita cuma-cuma. Itu bukan murahan, itu terlalu mahal dan kita tidak pernah sanggup untuk membayarnya. Justru karena itu mahal, belajarlah menghargainya. Kenakan baju pesta, bukan baju pengemis, bukan baju compang-camping. Bagaimanapun juga kita harus menghargai kasih karunia Tuhan. Jangan injak-injak kasih karunia Tuhan. Hargai itu. Alkitab menulis seperti ini, maukah kita menganggap sepi kemurahannya? Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, bermurah hati kepada kita, masakan kita malah meremehkannya? Itu namanya menginjak-injak kasih karunia Allah. Dan menginjak-injak kasih karunia Allah tidak akan pernah ada pengampunan. Karena sama saja itu menghujat Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku, mari kita belajar di sini. Anugerah itu cuma-cuma. Tetapi hargailah anugerah Tuhan itu. Kita sudah diselamatkan. Sekarang apakah kita akan mengabaikannya begitu saja, meremehkannya, ataukah kita mensyukuri? Dan kalau kita mensyukuri kasih karunia keselamatan daripada Tuhan ini, maka kita akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita makin cinta akan Tuhan. Kita akan beribadah dengan hormat kepada Tuhan. Bahkan kita akan menyediakan waktu hidup kita untuk melayani Tuhan kita. Itu namanya kita pakai pakaian pesta, bukan pakai pakaian pengemis compang-camping. Tuhan memberkati.